Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadhani Lailatul Fitriani. Video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Dengan sintaksnya adalah with dalam kurung plot titik 2 implicit plot buka kurung fungsi, x sama dengan a titik b, y sama dengan m titik n tutup kurung. Langsung saja kita ke contoh praktik yang pertama, yaitu gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x elemen selang negatif 10,10 dan y elemen selang negatif 10,10. Langsung saja pengerjaannya. Pertama kita ketik with dalam kurung plot, kemudian titik 2 kita ketik implicit plot, kemudian buka kurung, kita masukkan fungsinya, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Penulisannya x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian kita masukkan x-nya, x sama dengan negatif 10 titik 10. Kemudian kita masukkan y-nya, yaitu y sama dengan negatif 10 titik 10, kemudian tutup kurung dan kita enter. Sudah ketemu grafiknya, yaitu pada grafik tampak bahwa nilai x dan y antara selang negatif 4 dan 4, padahal dalam perintah dituliskan selang negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval selang negatif 4 dan 4. Langsung saja ke contoh praktik yang kedua, yaitu gambarlah grafik fungsi 2 dalam kurung x kuadrat tambah y kuadrat pangkat 2 sama dengan 25 dalam kurung x kuadrat dikurangi y kuadrat untuk x dan y elemen selang negatif 4,4. Langsung saja pengerjaannya sama seperti yang di atas. Pertama kita ketik with dalam kurung plot, kemudian titik 2 kita ketik implicit plot, kemudian buka kurung, kita tuliskan fungsinya, yaitu penulisannya 2 kali buka kurung x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 tutup kurung pangkat 2, kemudian sama dengan 25 dikali buka kurung x pangkat 2 dikurangi y pangkat 2, kemudian tutup kurung. Kemudian kita tuliskan x-nya, yaitu x sama dengan negatif 4 titik 4, dan kita tuliskan y-nya, y sama dengan negatif 4 titik 4, kemudian tutup kurung dan kita enter. Disitu sudah muncul grafiknya. Tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik
Padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot digunakan option nom points. Langsung saja kita ubah jumlah titiknya menjadi 1000. Pertama kita tuliskan seperti yang di atas, kemudian kita tambahkan nom points, yaitu koma nom point sama dengan kita tambahkan 1000. Sudah seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di situ hasilnya grafik sudah melalui titik 0,0 dan hasilnya benar. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap. Untuk fungsi genap, jika fungsi f memenuhi f dalam kurung negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain. Suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Langsung saja contoh praktik, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Pertama, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu fungsinya. Kita ambil di expression f.2 sama dengan a panah y, kita pilih, kemudian a kita ganti dengan buka kurung x tutup kurung, kemudian y kita ganti dengan fungsinya yaitu x kuadrat, penulisannya yaitu x pangkat 2. Kemudian kita enter, ketemu fungsinya. Kemudian untuk menentukan fungsi tersebut genap, yaitu pertama kita menggunakan f dalam kurung negatif x tutup kurung, kita enter, ketemu x kuadrat. Kemudian kita juga bisa menggunakan f buka kurung x tutup kurung, kemudian enter, hasilnya yaitu sama x kuadrat dan itu menunjukkan fungsi genap. Kemudian kita akan menggambarkan grafiknya. Kita menggunakan plot, buka kurung, kita masukkan fungsinya yaitu x kuadrat, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Sini sudah muncul fungsi grafik fungsinya. Gambar grafik ini tampak bahwa grafik y sama dengan x kuadrat simetris terhadap sumbu y. Kemudian yaitu fungsi ganjil. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f dalam kurung negatif x sama dengan negatif f x untuk semua x dalam domain. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0 jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contoh praktiknya yaitu diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Langsung saja. Di sini sama seperti yang fungsi genap, kita pertama menuliskan fungsinya terlebih dahulu. Kita ambil di expression f.2 sama dengan a panah y. Kita klik, kemudian a kita ganti dengan buka kurung x tutup kurung, kemudian y kita ganti dengan fungsinya yaitu x kuadrat. Mohon maaf, yaitu fungsinya x pangkat 3. Kemudian kita enter, sudah ketemu fungsinya. Sekarang untuk menunjukkan fungsi tersebut adalah fungsi ganjil, pertama kita akan menggunakan yang f dalam kurung negatif x, kemudian kita enter, ketemu negatif x pangkat 3. Adapun cara lain,
yaitu kita menggunakan yang negatif fx. Kemudian kita enter, hasilnya sama, yaitu negatif x pangkat 3, yang menunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi ganjil. Kemudian kita akan menggambarkan grafik fungsinya, yaitu kita menggunakan plot, buka kurung, kita masukkan fungsinya yaitu x pangkat 3, kemudian tutup kurung, dan kita enter. Ketemu grafik fungsinya seperti pada gambar. Tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0, dengan kata lain grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada kurangnya dan salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.